kembali lagi di ibadah online Kadosi. Saya percaya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan yang sehat, penuh semangat dan bersuka cita. Kami sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah memberikan taburan dalam bentuk dana, waktu, perhatian kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang-orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Dan berikut ini dokumentasi acara berbagi kasih yang sudah kita lakukan. Saya akan undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri, kita sama-sama deklarasikan Mazmur 91. Mari kita baca bersama-sama setelah hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Amin, amin, amin. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita sama-sama satukan hati, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kesempatan hari ini kami bisa beribadah bersama-sama. Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau hadir Tuhan di tengah-tengah ibadah kami. Dan kami minta Tuhan kerinduan untuk kami boleh memuji dan menyembah Engkau lebih sungguh-sungguh lagi. Kami percaya Tuhan, Engkau disenangkan, Engkau disembah dan Engkau ditinggikan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami mulai ibadah kami. Amin. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya.
Roh Kudus ada di sini. Janganlah sementara Dia ada. Lewat gunung yang tinggi maupun lembah yang dalam, Roh Kudus ada di sini. Roh Kudus ada di sini. Janganlah sementara Dia ada. Lewat gunung yang tinggi maupun lembah yang dalam, Roh Kudus ada di sini. Lewat gunung yang tinggi maupun lembah yang dalam, Roh Kudus ada di sini. Lewat gunung yang tinggi maupun lembah yang dalam, Roh Kudus ada di sini. Kita percaya melalui kenaikan Tuhan Yesus, kutuk-kutuk belenggu dosa sudah dipatahkan. Karena kita mau menerima kuasa dan anggur baru yang daripada Tuhan. Amin, amin, amin. Yes. Tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi
selatan, lawatan Allah sekarang. Gerakan Roh Allah terjadi di sini. Allahku kan melawat umatnya di timur, di barat, dari utara selatan. Lawatan Allah sekarang, lawatan Allah sekarang, lawatan Allah, lawatan Allah, lawatan Allah sekarang. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Yes. Sebelum masuk dalam firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk kita menerima benih yang terbaik. Dan kita percaya setiap firman yang ditaburkan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tapi sebelum itu, kita kembali lagi, masuk lebih lagi dalam penyembahan. Datang Roh Kudus, kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasamu
buat cintamu, buat kasihmu, pengorbananmu nyata di dalam setiap kehidupan kami. Engkau telah naik ke surga, tetapi Engkau tidak meninggalkan kami Tuhan. Engkau memberikan Roh Kudus-Mu sebagai penolong dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri Tuhan di tengah-tengah kegelapan dunia. Tetapi Tuhan, kasih-Mu yang senantiasa melimpah di dalam kehidupan kami, Engkau nyatakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kesempatan pagi ini. Kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Inilah yang menjadi persembahan kami Tuhan. Kiranya boleh menjadi satu persembahan yang menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Boleh menyukakan akan hati-Mu ya Bapa. Dan pada pagi hari ini kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami membuka setiap hati kami untuk kuasa Roh Kudus-Mu bekerja lebih lagi Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan yang senantiasa menerangi langkah kehidupan kami. Firman-Mu yang memberikan jalan keluar dalam setiap kehidupan kami. Firman-Mu yang memberikan kekuatan buat setiap kami umat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sungguh baik, teramat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus yang setia. Haleluya, amin. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini tak terasa kita sudah sampai pada hari di mana kita memperingati hari Pentakosta. Pada akhir bulan ini kita akan memperingati hari Pentakosta, dan kemungkinan besar juga kita akan masuk dalam masa normal yang baru di mana kita akan menyesuaikan diri dengan berbagai keadaan yang sudah kita lewati. Karena itu renungan firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul Roh Kudus dan Corona. Karena kita akan melihat apa yang firman Tuhan katakan bukan tentang corona, tapi tentang cerminan dari kehidupan kita berkenaan dengan keadaan yang kita hadapi saat-saat ini. Ya, saya mengajak kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan sebelum kita sama-sama melihat lebih dalam apa yang firman Tuhan jelaskan di dalam kita mulai di dalam kitab 2 Korintus. Kitab 2 Korintus 3 ya, 2 Korintus 3 ayat yang ke-17. Ya, 2 Korintus 3 ayat yang ke-17, ya, di sana ditulis demikian. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Renungan pagi hari ini, ya, saya mau menganjurkan kita semua untuk kita membaca keseluruhan dari pasal ini secara berurutan. Ya, karena waktu saya hanya menyorot ayat yang ke-17, tapi ada baiknya kalau kita melihat keseluruhan dari pasal ini. Ya, di pasal ini Rasul Paulus mau menjelaskan tentang bagaimana pelayan-pelayan dari perjanjian yang baru. Pelayan-pelayan yang melayani bukan dengan cara seperti pada masa dahulu, pada masa perjanjian lama. Pelayan-pelayan yang baru ini melayani berdasarkan dengan kuasa dan urapan Roh Kudus. Nanti kita akan melihat apa yang jadi cakupan dari pelayanan kita orang-orang percaya. Tapi di saat ini, ya, hari-hari ini kita perlu melihat apa yang terjadi di sekitar kita. Hari-hari ini seluruh dunia masih bergelut dengan virus corona, dan ada sebuah kejadian yang menarik. Ya, saya mau cerita sedikit tentang apa yang saya lihat sehingga mungkin kita bisa menjadikan ini cerminan di dalam renungan saat kesempatan ini. Ya. Beberapa waktu yang lalu saya mengantar Bapak dan Ibu Gembala untuk ke rumah sakit. Ya. Jadi
untuk ya keperluan yang ada pada waktu itu adalah ya, orang tua saya, ya, Ibu Gembala, mau mengambil hasil dari tes laboratorium. Ya. Karena ada sesuatu di lengan, ya, di lengan beliau, maka dilakukan tes. Nah, ketika sampai ke rumah sakit, ya, akhirnya Bapak Gembala yang mengambil, kami semua menunggu di mobil. Dan tak terasa kami menunggu, setelah menunggu cukup lama, ya, saya berkesimpulan ini untuk mengambil hasil tes saja, ini waktunya sangat lama sekali. Jadi ada apa sebenarnya yang terjadi? Ya, saya mau disuruh masuk, saya tidak masuk, saya juga mau, ini sudah terlalu lama, kok Bapak Gembala tidak keluar-keluar dari rumah sakit. Ya, waktu saya keluar ternyata Bapak Gembala ada di pintu. Ya. Nah, ketika kami di mobil, saya bertanya, kenapa Bapak Gembala begitu lama? Ya. Oh ternyata waktu Bapak Gembala mengambil hasil tes laboratorium itu, ada pasien yang positif, ya, terkena virus corona yang harus ditangani. Nah, yang menarik dari hal ini adalah bahwa penanganan dari pasien ini itu membuat saya berpikir, membuat saya merenung tentang apa yang tertulis di masa perjanjian lama. Ya, kira-kira prosedurnya seperti ini. Ya, kita tahu prosedur orang yang terkena virus corona, orang yang petugas medis menggunakan itu apa? Penutup dan baju-baju kelengkapan mereka, dan pasien itu ditutup rapat. Tapi yang menarik, ternyata semua orang di rumah sakit itu harus berhenti. Jadi orang yang berjalan itu harus berhenti mengambil jarak. Kemudian dari jauh diberitahu ada pasien positif, semua harus minggir. Setelah itu tempat jalan yang dilewati itu harus dipel dan harus ditunggu sampai lantainya kering baru orang bisa berjalan kembali. Nah, hal ini sebetulnya membuat saya kembali ke masa perjanjian lama. Di dalam perjanjian lama itu memang tidak ada wabah yang mengerikan, ada wabah penyakit sampar yang membuat mati banyak orang, tapi itu bukan sesuatu yang ditakutkan secara keagamaan. Yang jadi sorotan di dalam Alkitab, yang jadi sorotan keagamaan karena najis itu adalah penyakit kusta. Nah, menariknya, ya, saya mau mengajak kita untuk melihat dulu apa yang sebenarnya terjadi dengan orang yang sakit kusta itu di dalam kitab Imamat 13 ayat 45 dan ayat 46. Imamat 13 ayat 45 dan 46, orang yang sakit kusta harus berpakaian capik-capik, rambutnya terurai, dan lagi ia harus menutupi mukanya sambil berseru-seru, najis, najis. Selama ia kena penyakit itu, ia tetap najis. Memang ia najis, ia harus tinggal terasing, di luar perkemahan itulah tempat kediamannya. Nah, kita tahu ya hari-hari ini masyarakat penuh dengan ketakutan. Ya, kalau seandainya ada orang yang kecapean, kemudian pingsan di tempat, kita tahu kemungkinan banyak orang tidak akan menolongnya. Kenapa? Karena takut dengan virus corona. Sehingga kita bisa melihat juga di beberapa berita orang-orang yang terkena virus corona itu dijauhi. Nah, hal ini membuat kita harus merenung. Memang tidak sama persis, tapi perlakuan yang ada itu mirip. Bahwa orang-orang zaman dulu, orang yang sakit kusta, yang di badannya timbul bercak-bercak putih terkena lepra,
orang-orang ini harus menjauh. Mereka harus dikarantina, ya, dalam hal ini diasingkan keluar dari komunitas kediaman manusia pada umumnya, masyarakat umum. Kemudian ketika mereka berjalan, mereka harus berkata najis-najis, dan barang yang disentuh oleh orang-orang yang berpenyakit kusta itu disebutkan oleh kitab Perjanjian Lama, apa yang mereka sentuh, apapun itu najis. Ya, untuk kalau kita membaca keseluruhan dari pasal kitab Imamat tentang penyakit kusta ini, kita tahu beberapa barang kadang-kadang tidak boleh dibersihkan, kadang harus diganti. Beberapa barang-barang seperti periuk, tempat makan, tanah liat itu harus dihancurkan. Kondisi yang sama itu terjadi hari-hari ini. Memang kita tidak menganggap orang-orang yang terkena virus corona adalah orang yang berpenyakit kusta, tapi tidak terasa perlakuan masyarakat secara alami membentuk kondisi yang seperti itu. Ya, sehingga kita tahu beberapa orang yang berjuang dengan penuh kesungguhan, mengusahakan keselamatan untuk orang lain, dan akhirnya mereka juga terkena, akhirnya malah dijauhi. Nah, kondisi ini yang terjadi di tengah-tengah kita. Dan ini membuat kita harus kembali bereaksi. Apa yang harus kita kerjakan? Apa yang jadi tanggapan kita sebagai orang-orang percaya? Saya tidak mengajak kita untuk kalau ada orang yang terkena virus corona, kemudian kita hadir, kemudian datang dan kita yakin bahwa kita tidak akan terinfeksi. Kita memang punya Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang mampu menyembuhkan, tapi ternyata bukan begitu caranya. Dari kisah-kisah Perjanjian Baru tentang terutama kitab-kitab Injil, kita tahu bahwa Yesus pun hadir untuk menyembuhkan penyakit, tapi bukan berarti semua orang yang sakit dia cari dan dia sembuhkan. Ada beberapa orang yang ditinggalkan, tapi kita tahu ketika dia berhadapan, ketika Yesus berhadapan dengan orang sakit, maka dia bukan menjadi orang yang bereaksi seperti orang pada umumnya. Ketika ada orang sakit kusta datang kepada Yesus, Yesus bukan menjauh, tapi dia tetap menghadapi dan dia mengalirkan kesembuhan. Nah, kita rindu ya, sebagai orang-orang yang hidup dengan perjanjian yang baru, kita gereja Tuhan, kita rindu kita juga punya kapasitas yang sama seperti itu. Karena itu kita kembali ke kitab 2 Korintus tadi. Nah, pelayan-pelayan dari perjanjian yang baru ya, dengan kondisi kita yang mirip seperti kondisi perjanjian lama di sekitar kita pada masa perjanjian lama, di sekitar orang-orang Israel ada orang-orang yang sakit kusta dengan ketentuan yang jelas ya, ketentuan yang jelas siapa yang termasuk orang-orang kusta itu sudah dijelaskan di dalam kitab Imamat 13. Kemudian mereka harus diasingkan. Ya, mungkin hari-hari ini kita juga kebingungan siapa yang sakit, siapa yang terinfeksi, siapa yang terinfeksi tapi tidak menimbulkan gejala. Itu semua menimbulkan kepanikan dan ketakutan. Dan masalah ini ya, memang bukan bagian kita, tapi sebagai gereja Tuhan, kita orang-orang percaya kita adalah gereja. Kita adalah tubuh Kristus, dan tubuh Kristus itu punya peran. Karena Kristus adalah kepala dan Yesus memberikan Roh Kudus kepada gerejanya, yaitu saudara dan saya, supaya kita melayani. Pelayanan inilah yang akan kita hadapi.
Kalau mungkin masa-masa sebelum pandemi virus corona ada, mungkin kita berhadapan dengan mungkin masyarakat orang-orang terhilang mungkin di tengah perkotaan, mungkin juga orang-orang terhilang di tempat-tempat yang terpencil. Di masa penyesuaian yang baru, di masa normal yang baru, kita akan berhadapan dengan situasi yang mirip. Saya katakan, mungkin bisa kita katakan, saya katakan mirip dengan penyakit kusta itu yang akan kita hadapi. Apa yang perlu kita mengerti? Yang perlu kita mengerti adalah bahwa di dalam kita ada Roh Kudus. Roh Kudus itu Tuhan mau supaya penuh di dalam kita dan kita ambil bagian di dalam pelayanan. Yesus berkata bahwa dia naik, dia meninggalkan kita supaya Roh Kudus itu datang. Dan Roh Kudus akan menyertai kita selama-lamanya. Dia akan mengajari kita, dia akan menyertai kita. Ketika kita melayani, dia akan mengeluarkan. Dia akan menyertai kita dengan tanda-tanda yang heran jikalau diperlukan. Karena itu saya mau mengingatkan kita kembali. Kita adalah orang-orang percaya yang hidup di dalam perjanjian baru. Dan di dalam perjanjian baru, semua kita adalah tubuh Kristus. Artinya setiap kita, orang-orang yang percaya itu berfungsi. Kalau kita hidup, kita normal, kita berfungsi. Artinya juga kita harus penuh dengan Roh Kudus. Yang disebut dunia, saya sudah sering katakan, dunia adalah tatanan sosial. Tempat kita melayani itu adalah dunia. Kita diutus ke tengah-tengah dunia. Ke tempat di mana kita biasa beraktivitas. Itulah tempat kita berkarya. Itulah dunia. Itulah dunia kita. Nah, kita sebagai pelayan-pelayan dari perjanjian yang baru, ya, kita ini ya kalau kita baca dari awal dari kitab 2 Korintus 3 ini, kita adalah surat yang terbuka. Orang lain itu bisa membaca kehidupan kita. Artinya pelayanan, kehidupan kita itu akan bisa dibaca. Orang akan melihat Kristus di dalam kita. Mereka akan bisa melihat siapa yang ada di dalam kita. Kalau Kristus ada di dalam kita, mereka akan melihat Kristus. Nah, melalui tulisan Rasul Paulus ini, ya, kalau kita baca terus dari sampai ayat yang tadi kita baca, maka kita tahu bahwa di dalam Tuhan, saat kita menerima Roh Kudus, ketika kita lahir baru, Roh Kudus mempertobatkan kita, kemudian dia hadir memenuhkan kehidupan kita juga. Rasul Paulus katakan, di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Saya mau katakan untuk kita semua, setiap kita punya kemerdekaan. Kemerdekaan untuk melakukan banyak hal. Karena di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Artinya kehidupan kita yang kita kerjakan itu satu kehidupan yang penuh kemerdekaan. Ini bukan kehidupan yang penuh belenggu. Ini bukan kehidupan yang penuh ketakutan dan kekhawatiran. Di dalam Tuhan ada harapan. Dan karena kita dilahirkan di dalam Kristus, Tuhan mau supaya kita bertumbuh, kita hadir sebagai tubuh Kristus di dalam dunia. Ingat, dunia adalah tempat di mana kita berkarya. Dan disitulah kita bisa merdeka, melakukan segalanya dengan merdeka. Nah, kemerdekaan inilah yang Roh Kudus berikan buat setiap kita. Karena di mana ada Roh Kudus, ya, tadi ayat 17 mengatakan, sebab Tuhan adalah Roh, ya, Roh besar. Dan di mana ada Roh Allah dan di mana ada Roh Kudus, di situ ada kemerdekaan. Jadi di dalam Tuhan kita punya kemerdekaan. Kemerdekaan untuk melakukan semuanya.
Tapi ini bukan berarti satu kemerdekaan untuk kita berkata bahwa kita kebal dengan segala bahaya karena kita ada di dalam Kristus. Bukan itu yang mau firman Tuhan maksudkan. Yang firman Tuhan mau maksudkan adalah bahwa kita ini bisa hidup dengan merdeka. Sama seperti Yesus. Ketika Yesus hadir di tengah-tengah dunia, ketika dia berhadapan dengan orang kusta, ya, bukan Yesus yang harus menjauh karena ada orang kusta, tapi di situ Roh Allah hadir untuk memberikan kesembuhan. Yesus merdeka, dia tidak perlu menjauh. Tidak perlu menjauh dari orang-orang kusta. Karena takut menjadi najis. Dan hari-hari ini saya mau mengajak kita semua untuk kita hidup dengan penuh keberanian. Dengan penuh keyakinan, tanpa ketakutan. Karena Roh Allah ada di dalam kita. Roh Allah itu memberikan kita kemerdekaan. Untuk merdeka dari setiap ketakutan. Di dalam Tuhan ada harapan. Artinya kalau kita hari-hari ini kita hanya hidup dengan penuh kekhawatiran, penuh dengan ketakutan, maka sebetulnya fungsi kita sebagai orang-orang percaya itu kurang maksimal. Karena di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Orang yang takut, orang yang khawatir itu tidak merdeka. Untuk orang-orang yang merdeka, mungkin kalau kita bisa menghindar dari satu bahaya, kita akan menghindar. Tetapi ketika akhirnya sesuatu itu tidak terelakkan, kita tahu bahwa Tuhan beserta kita. Kita bisa menghadapinya bersama dengan Dia. Itulah kemerdekaan. Itulah yang saat ini saya mau ajak kita semua untuk renungkan. Bahwa keadaan yang akan kita hadapi di hari-hari ke depan itu bukan, mungkin keadaannya akan mirip dengan masyarakat Israel kuno. Ya. Ada orang-orang yang mungkin kita anggap seperti harus kita jauhi, harus kita asingkan karena virus. Tapi saya mau mengajak kita untuk kita hidup dengan iman, dengan keyakinan, karena kita punya kemerdekaan. Peringatan kita memperingati Roh Kudus hadir, dan sebetulnya Roh Kudus sudah hadir dan Dia hadir memberikan keberanian, bukan ketakutan. Karena itu saya mengajak kita semua untuk menjalani hari-hari kita dengan normal. Tetap ikuti aturan dari pemerintah. Hiduplah dengan keberanian. Jangan dengan ketakutan. Karena ketakutan, ya, karena kitab Ayub, ya, saya tidak akan bacakan. Kitab Ayub pernah mengatakan, apa yang aku takutkan itu yang terjadi padaku. Karena itu mari kita hidup dengan keyakinan Yesus, Bapa di surga, mencurahkan Roh-Nya. Roh Kudus ada di dalam kita. Dan Dia memberi kita. Kalau Dia hadir, Dia memberikan kemerdekaan. Kemerdekaan itu apa? Untuk kita tidak terbelenggu dalam ketakutan. Kalau akhirnya kita harus berhadapan mungkin dengan situasi yang sangat terdesak, tak terelakkan, kita punya keyakinan bahwa ada perlindungan Tuhan yang melindungi kita. Kalaupun akhirnya itu hal tidak terelakkan dan kita akhirnya sakit, maaf kata, itu tantangan seperti yang dihadapi oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Apakah kita akan tetap setia atau kita tetap yakin kepada Tuhan? Tapi percayalah, ya, sebagai orang-orang percaya, kita adalah orang-orang yang diberkati bukan dengan ketakutan. Kita diberkati Tuhan dengan Roh Kudus yang membawa kemerdekaan. Ya, sebagai ayat yang terakhir, saya mau mengajak kita untuk membaca kitab 2
Timotius 1 ayat yang ke-7. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Itulah yang Tuhan berikan. Kita ini berikan roh, ya, roh yang baru. Roh kita itu adalah bukan roh yang mengandung ketakutan. Tapi manusia baru kita itu adalah manusia baru yang bukan terdiri dari ketakutan, tapi manusia baru yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, kemerdekaan yang Roh Kudus berikan itu mari kita gunakan untuk kita membangkitkan harapan di tengah-tengah ladang pelayanan kita, untuk membangkitkan kekuatan, untuk membangkitkan kasih dan ketertiban. Bukan kepanikan, ketakutan, dan kekhawatiran. Tapi marilah kita hadapi kehidupan kita bersama Tuhan dengan keyakinan, dengan keberanian, dengan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Karena di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Amin. Mari kita kembali masuk di dalam doa. Saya mengajak kita untuk naikkan sebuah pujian. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku, jamalah ku rindu hadiratmu. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mengajak kita hari-hari ini untuk kita menjalani kehidupan kita dengan satu keadaan yang penuh dengan harapan. Mari kita ingat bahwa Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya adalah Roh yang memberikan kemerdekaan di tengah-tengah kita. Karena itu mari kita hidup dengan penuh harapan, dengan penuh optimisme. Karena Tuhan memberikan kepada kita manusia baru yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jangan biarkan kekhawatiran, ketakutan, dan kepanikan itu mengontrol kehidupan kita. Mari kita jalani. Kalau kita hari-hari ini kita harus kembali beraktivitas, mari kita keluar dengan penuh keyakinan. Tetap jaga aturan yang baik, kita taat dengan prosedur yang ada. Tapi pasang standar di dalam hati kita, bahwa di dalam kita sebagai orang percaya ada Roh Allah, dan Roh Allah itu memberikan kita kemerdekaan, dan Roh Allah itu yang melahirkan kita menjadi manusia baru, membuat kita menjadi manusia yang penuh kemerdekaan, yang punya kemampuan untuk membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban.
Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Kalau pada hari-hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, biar Engkau tetap kuatkan kami, Engkau terus tumbuhkan firman-Mu di dalam kami, biar terus Engkau karya-Mu terus bekerja di dalam kami. Kami rindu kehidupan kami sebagai orang-orang percaya. Kami terus boleh menjadi saluran berkat, kami boleh terus diperbaharui, dibuat menjadi semakin indah di hadapan-Mu. Hari-hari ini Tuhan, kami berdoa untuk keselamatan dari umat Tuhan. Biar kasih kemurahan Tuhan menjagai dengan kesehatan, dengan keadaan yang baik. Kami juga berdoa untuk setiap kegiatan yang kami kerjakan, biar Tuhan Engkau terus berkati apa yang jadi pekerjaan tangan kami. Kami rindu setiap hal, setiap sisi, setiap bagian kehidupan kami terpelihara dengan baik di dalam Tuhan. Engkau yang akan memberkati hari-hari ke depan yang akan kami lewati, seberapa banyak yang Engkau izinkan. Kami percaya penyertaan-Mu, penyertaan Roh Kudus ada bersama kami. Biar hari-hari ke depan kami boleh menjalani hari-hari kami dengan penuh optimisme bersama Tuhan, dengan penuh iman bersama dengan Tuhan. Dan biarlah kami semua Tuhan penuh dengan berkat yang dari Tuhan, berkat yang dari Allah Bapa, kasih sayang kemurahan Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penyertaan, urapan Allah Roh Kudus menyertai kami semua mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin.